Hai semua, kita bahas yuk investasi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, udah pada tahu belum investasi itu apa? Nah, menurut Wulandari et al. Pada tahun 2016, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau kelebihan dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, dalam hukum Islam sendiri, investasi itu disebut dengan mudharabah atau dengan pengertian lain, penanaman modal kepada yang berniaga dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, para ulama pun sudah sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan atau sudah dihalalkan, karena tetap menjalankan sesuai aturan atau syariat agama. Nah, investasi sendiri ini kerap kali disebut sebagai kegiatan usaha, karena memiliki unsur ketidakpastian atau sebuah risiko. Walaupun sudah diperbolehkan oleh para ulama, investasi juga banyak yang mengandung riba di dalamnya. Oleh sebab itu, kita sebagai investor harus pintar dan cermat dalam memilih untuk berinvestasi. Nah, sederhananya, investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Nah, siapa sangka anjuran untuk berinvestasi juga sudah ada dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 261, yang artinya berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melimpah gandakan ganjaran bagi siapa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, berinvestasi yang dimulai dari sebulir benih yang akan menjadi 7 bulir dan akhirnya menjadi 700 biji, Al-Quran menampakkan, memperlihatkan dan memberikan panduan investasi yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah infak. Nah, berikut adalah beberapa produk investasi yang umum digunakan oleh pelaku investasi Islam, yaitu berupa saham, reksadana, emas, dan juga obligasi. Nah, produk investasi seperti deposito, sukuk, rate, warrant, dan sebagian lainnya dianggap tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, hal yang cukup terlihat dari perbedaan antara investasi konvensional dan juga investasi syariah adalah terletak pada pembagian keuntungan atau bagi hasilnya. Nah, pada investasi konvensional umumnya ada bunga yang besarnya diatur sepihak oleh pengelola dana. Dan sementara untuk investasi dalam Islam lebih menerapkan konsep bagi hasil atau nisbah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik perusahaan atau nasabah saling menanggung risiko yang ada. Nah, investasi dalam Islam lebih mengenal pembagian keuntungan yang sesuai dengan syariat. Persentase keuntungan dibagi secara merata, termasuk juga kerugian, dalam artian bahwa investasi dalam Islam berarti saling berbagi resiko, kerugian, dan juga keuntungan. Nah, prinsip umum dalam investasi Islam yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa investasi dalam Islam tentunya memiliki batasan-batasan yang perlu dipatuhi. Tidak semua jenis investasi atau produk investasi dapat dinyatakan halal begitu saja. Namun, ada cukup banyak pilihan yang tersedia bagi umat Islam untuk berinvestasi, sehingga investasi dalam Islam masih sangat luas. Nah, lalu apa saja sih prinsip umum investasi dalam Islam? Nah, yang pertama itu ada menghindari riba. Secara teknis, salah satu larangan investasi dalam Islam yaitu yang disebut riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi jual beli dan juga pinjam meminjam yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua adalah menghindari gharar, atau dalam artian gharar memiliki arti yang tidak jelas. Tentunya Islam sangat menentang aktivitas jual beli yang tidak memiliki kepastian dalam akad yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas objek atau cara penyerahannya. Nah, yang ketiga itu adalah menghindari maisir. Maisir yang artinya judi atau bertaruh, baik dengan benda ataupun uang. Nah, apa saja sih kelebihan dari investasi halal yang sesuai syariat? Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan termasuk kelebihan investasi sebelum memilih produk investasi berlabel syariah. Yang pertama, investasi dapat dipastikan sesuai syariat. Yang kedua, transaksi bebas riba. Yang ketiga, prosesnya transparan. Dan yang keempat, bebas dari unsur haram.
Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.